Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan kalian. Nun sewu Dr. Taufik. Dari Dr. Haryadi, jika Dr. Taufik Sampun siap untuk agenda uh, Paskelar Club-nya bisa kami mulai, Dok. Izin apakah bisa dimulai, Dok? Nun sewu Dr. Taufik, izin kami mulai, Dok, agenda siang kali ini. Baik, Dr. Taufik dan serta rekan-rekan presiden sekalian, siang kali ini kami akan menyampaikan dari stase vaskular, menyampaikan vascular club dengan judul Assessment of Arteriovenous Shunt Mapping and Maturation yang akan dibawakan oleh stase vaskular. Kepada stase vaskular kami persilakan untuk memulai presentasi. Terima kasih Sekon atas kesempatannya. Izin saya mewakili stase vaskular untuk mempresentasikan Vascular Club pada siang hari ini dengan judul Assessment of Arteriovenous Shunt Mapping and Maturation dengan pembimbing Dr. Haryadi Haryawan, spesialis penyakit dalam konsultan, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, Dr. Muhammad Taufik Ismail, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan Dr. Muhammad Gahan Satwiko, PhD, spesialis jantung pembuluh darah. Sebagai pendahuluan bahwa ginjal merupakan organ vital yang bertanggung jawab untuk membersihkan adanya waste product, salt, dan juga cairan dari dalam tubuh. Kemudian memang beberapa tahun terakhir insidensi dari end-stage renal disease atau gagal ginjal ini meningkat terutama pada populasi orang tua, dan diabetes berkontribusi sampai dengan 50% pada pasien dengan end-stage renal disease. Dan pada pasien dengan end-stage renal disease, renal replacement therapy ini menjadi terapi pilihan baik melalui dialisis maupun transplant. Namun seperti yang kita ketahui bahwa transplantasi ginjal ini memiliki beberapa
problem yang dibawa atau masalah, yaitu rejection, high cost, safety, dan ethical concern. Dan native vessel, kemudian arteriovenous graft, dan selanjutnya adalah central venous catheter. Vascular access yang reliable untuk dilakukan hemodialisa yang efektif memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah aman, kemudian reliable, lalu free from complication, acceptable, cukup simple untuk dibuat, dan murah untuk digunakan ataupun di maintain atau dijaga. Kemudian untuk vascular access choice, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa terdapat 3 vascular access choice. Yang pertama adalah mohon maaf terdapat gangguan teknis, izin kami perbaiki terlebih dahulu, dokter. Mohon maaf, Sekon, apakah suara saya terdengar jelas? Izin saya melanjutkan presentasinya yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa vascular access choice pada pasien dengan hemodialisa ini terdapat 3. Yang pertama adalah arteriovenous fistula, kemudian arteriovenous graft, dan juga central venous catheter. Dan central venous catheter ini bersifat temporary atau sementara dan memiliki advantage atau nilai tambahan, yaitu adalah biasanya digunakan pada kondisi emergency. Kemudian untuk disadvantage-nya adalah komplikasinya lebih tinggi dibandingkan dengan arteriovenous graft maupun arteriovenous fistula. Kemudian untuk graft sendiri biasanya dipilih untuk dilakukan urgent dialysis pada pasien yang tidak bisa mentolerasi CVC lebih lama. Kemudian juga dipilih apabila pasien tidak memiliki vena yang suitable secara anatomis. Kemudian AV fistula sendiri ini merupakan pilihan pertama pada pasien yang akan dilakukan hemodialisa, tetapi pada kondisi non-emergency, karena dia memiliki keuntungan yang pertama, maturasinya lebih cepat, kemudian komplikasinya lebih rendah, longevity atau pemakaian jangka panjangnya lebih baik, dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan 2 pilihan sebelumnya. Sehingga untuk suatu hemodialisa yang sukses, arteriovenous fistula merupakan pilihan yang paling utama. Tapi perlu diketahui bahwa kondisi tersebut pada kondisi yang non-emergency. Kemudian native, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang native arteriovenous fistula ini merupakan pilihan yang paling tepat pada pasien yang akan dilakukan HD, dan pemeriksaan dus ini sudah digunakan untuk menilai akses hemodialisa yang baik untuk fistula construction. Dan pemasangan AVF ini perlu dilakukan paling tidak 1-2 bulan sebelum dilakukan prosedur hemodialisa, karena waktu tersebut disampaikan merupakan waktu yang cukup untuk maturasi pada
pada arteriovenous fistula. Dan kemudian untuk arteriovenous access yang dipilih pada pasien dengan hemodialisa ini dapat dilakukan di forearm AVF, jadi bisa pada radial artery terhadap cephalic vein, kemudian radial artery terhadap basilica vein, dan radial artery terhadap suitable vein yang lain. Kemudian untuk upper arm AVF ini brachial artery terhadap cephalic, brachial artery terhadap dominant arm, yang kemudian yang perlu kita ketahui, yang perlu disampaikan ulang bahwa AVF placement ini preferable dibandingkan dengan graft placement. Berikut merupakan anatomi dari sistem arteri dan vena pada arm. Kemudian berikut merupakan salah satu contoh AV fistula yang gambar paling atas sebelah kanan merupakan jenis dari AV fistula end to side radiocephalic, kemudian yang bawah merupakan brachiocephalic AV fistula, kemudian yang paling bawah sebelah kanan merupakan brachiobasilic transposition AV fistula. Berikut merupakan beberapa tipe dari arteriovenous fistula. Yang pertama adalah side to side, kemudian side to end, lalu end to end. Jadi sesama ujung akhir pada arteri dan vena. Kemudian yang paling penting untuk persiapan dalam pemasangan arteriovenous fistula adalah early assessment, sehingga early assessment ini biasanya dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik. Namun dari beberapa literatur sudah menjadikan gold standard dus untuk menentukan tipe dan lokasi dari venous access. Sehingga peran dus di sini adalah yang pertama preoperative vascular mapping, yang kedua adalah maturation dari AVF-nya, ketiga adalah monitoring dari AVF itu sendiri. Untuk preoperative vascular mapping ini, beberapa guideline internasional telah merekomendasikan penggunaan dus sebagai salah satu metode non-invasif untuk mendapatkan akses AVF yang baik. Kemudian apa yang perlu kita lakukan pada pemeriksaan dus AV fistula? Yang pertama adalah arteries preparation. Yang pertama, arteries preparation ini kita dapat melihat morfologinya dan fungsionalnya. Terutama yang paling penting adalah diameternya, kemudian hypereremic response, dan juga Allen test. Untuk diameternya sendiri, memang dari beberapa literatur mengatakan bahwa diameter ini berperan besar terhadap kesuksesan suatu AV fistula, dan semakin diameter arteri semakin besar memiliki kesuksesan dan patensi yang lebih baik. Kemudian untuk hyperemia respon ini merupakan respon fisiologis terhadap peningkatan aliran darah melalui arteri yang terjadi setelah periode iskemia. Jadi cara melakukan pemeriksaannya adalah pada saat kita mengepalkan tangan, kita mengepalkan tangan, kemudian itu adalah menginjus iskemia, sehingga dengan end diastolic pressure pada Doppler wave, dan akan terbentuk suatu monofasic wave. Seperti itu, dokter. Kemudian ini seolah-olah untuk menggambarkan nantinya gambaran arteriovenous fistula. Karena nanti setelah kita hubungkan antara arteri dengan vena ini memiliki tekanan yang lebih rendah, sehingga nanti wave Dopplernya pun akan menyerupai monofasic wave. Kemudian adalah Allen test, ini seperti yang kita lakukan pada prosedur sebelum dilakukan adanya kateterisasi melalui radial. Prosedurnya sama, hanya ini menggunakan
artinya terpengaruh dengan respirasi. Kemudian Doppler central vena juga fascic flow-nya terinterferensi dengan heart contractility. Berikut beberapa contoh inner layer dari vena. Kita lihat yang sebelah kiri ini tampak smooth, halus inner layernya. Kemudian pada yang sebelah kanan kita lihat adanya suatu irregular inner layer pada vena. Kemudian berikut merupakan contoh fascic flow yang normal. Yang atas ini merupakan fascic flow yang normal di mana terpengaruh oleh adanya respirasi, sedangkan yang bawah ini adalah non-fascic flow, artinya kita curigai adanya suatu sumbatan pada proksimal vena tersebut. Fascic flow pada ekstremitas atas sama bawah bedanya apa, Dr. Muti? Dokter, jadi untuk fascic flow pada ekstremitas inferior ini biasanya pada saat inspirasi dia akan menghilang, Dok. Jadi akan menghilang, Dok, karena peningkatan tekanan intraabdomen, Dokter. Kemudian kalau misalnya pada ekstremitas superior justru flow-nya ini akan menghilang pada saat ekspirasi, Dokter. Kenapa? Ya, Dok. Untuk yang superior ini menghilang oleh karena meningkat pada saat inspirasi oleh karena peningkatan venous return, Dokter. Mohon masukan, Dok. Ya, jadi ketika inspirasi tekanan intraabdomen meningkat sehingga flow-nya akan terganggu, sehingga fascic flow-nya akan flat kan. Ya, Dokter. Tapi pada ekstremitas atas ketika inspirasi rongga torak mengembang, pressure turun, jadi venous return-nya malah akan meningkat sehingga fascic flow-nya akan muncul. Akan naik atau akan turun? Akan naik ya. Iya, Dok, akan naik, Dokter. Ya, itu basic ya. Jadi fascic flow ini harus dipahami semuanya oleh semua. Ya, oke, lanjut. Kemudian sebagai berikut merupakan central venous normal Doppler fascic flow ini terpengaruh oleh heart contractility sehingga kita lihat adanya suatu transmitted cardiac pulsatility, Dokter. Ya, pada mapping Avesan ini penting untuk lihat fascic flow. Kira-kira buat apa? Untuk melihat potensi dari venanya, Dokter. Vena di mananya? Proksimalnya, Dokter, Dok. Ya, proksimalnya. Jangan sampai kita pasang Avesan ternyata central vein stenosis ya. Iya, Dokter. Beberapa kita menjumpai bahwa setelah pasang Avesan kemudian malah jadi bengkak. Karena central vein stenosis kalau kolateralnya baik, dia bisa aja nggak terlalu bengkak ya. Kemudian kita pasang Avesan ternyata malah jadi bengkak. Artinya ada problem di central vein-nya, subclavianya itu seringkali kan terjadi stenosis karena HDCAT yang kita lakukan ya. Ketika dilakukan di subclavia. Ya, lanjut. Baik, Dokter. Sehingga sebelum saya lanjutkan ke maturasi dari Avesan, untuk preoperatif assessment dari Avesan disarankan untuk melakukan preparasi baik arteri maupun vena, terutama selain diameternya juga terkait dengan wave Dopplernya, Dokter. Kemudian selanjutnya adalah maturasi dari Avesan. Yaitu Avesan mapping ya. Jadi sebelum dipasang kita harus tahu Dopplernya ya. Dopplernya tadi ukuran, kemudian kalsifikasi, apalagi ukuran harus berapa minimal? Diameter vena sama arteri berapa? Untuk arteri untuk morfologi dan fungsionalnya, Dokter. Yang pertama adalah diameternya, kemudian hyperemic respon dan berapa diameternya? Untuk arteri saya agak sedikit. Ya, arteri vena 2 mili ya. Oh ya, 2 mili. Minimal 2 mili. Kalau brachial 4 mili lebih bagus ya. Tapi arteri vena secara umum minimal 2 mili. 2 mili. Jangan sampai kurang dari 2 mili karena kalau sudah terpasang Avesan ternyata diameternya kecil nanti nggak matur.
Jadi diameter harus kita lihat, diameter radial sama sefalika, brachial sama sefalika. Kemudian juga penting dilihat cabangnya. Jangan sampai di sekitar avesan itu, yang mau kita bikin avesan, ada cabang vena besar. Karena itu akan mengganggu maturasi ya. Cabang itu kalau jaraknya kurang dari 10 cm, biasanya akan mengganggu maturasi. Ya. Sehingga harus kita atur tuh sefalikanya ke atas ya. Ada cabang enggak dari sekitar yang mau kita pasang avesan itu. Jadi diameter, cabang, kalsifikasi terkait nanti risiko stenosis ya. Kalau arterinya kalsifikasi, otomatis risiko stenosisnya tinggi. Kemudian hyperreactivity. Gimana itu Dokter Muti? Oke dok, ini yang terkait reaktif hiperuremia nggih dok? Jadi dok, Ya, ini gimana itu? oke dok, jadi pada saat pasien diminta untuk mengepalkan tangan, kemudian kita akan mengukur kita akan melihat Doppler wave pada saat mengepalkan tangan. Seharusnya karena resistensinya tinggi, wave yang terbentuk adalah trifasik, dokter. Kemudian pada saat kita melepaskan kepalan tangan, akan terjadi penurunan resistensi distal, sehingga distalnya akan menurun resistensinya, sehingga dia akan cenderung vasodilatasi, terdapat peningkatan endiastolik, sehingga nanti kurva dari wave Dopplernya itu akan tampak seperti monofasik, dokter. Mohon masukan, dokter. Pentingnya untuk apa memasukkan? Gimana, dok? Dokter? Pentingnya untuk apa? Pentingnya karena nanti arteri ini akan dihubungkan terhadap vena, dok, di mana resistensinya lebih rendah untuk melihat kapabilitas dilatasi dari arteri, dokter, setelah dilakukan AV fistula, dok. Ya, karena nanti flow-nya kan akan tinggi ya. Iya, dok. Ya kan? Iya, Sehingga kemampuan arteri untuk meningkatkan aliran itu sangat penting. Kalau enggak nanti alirannya cuma kecil doang. Bedanya sama FMD apa? Flow mediated dilatation. Nggak betul, dokter, belum saya baca lengkap, dokter. Ada yang tahu FMD ini kompetensi 4 loh dalam di vaskuler dalam standar kompetensi dokter spesialis jantung 2018. Ada yang tahu? Chief? Ya dok, izin kami belum kami pahami dok, coba kami pelajari terlebih dahulu. Ya udah PR aja ya. Oke, next, lanjut Muti. Oke, dokter. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah maturasi dari avesan. Jadi pada evaluasi normal suatu avesan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari feeding arterinya. Untuk feeding arterinya, pada saat kita lakukan Doppler akan tampak suatu monofasic flow dengan large diastolic component. Kemudian pada anastomosisnya akan kita dapatkan suatu perivascular tissue vibration dengan very turbulent flow over long stretch. Dan pada draining vein, ini akan tampak suatu pulsatile flow atau arterialized vein dengan volume flow yang normal adalah di atas 500 ml per menit. Berikut merupakan contoh dari monofasic flow pada arteri pada pasien dengan brachiobasilic fistula. Jadi kita lihat adanya suatu wave-nya tampak suatu sebagai monofasic flow dengan padahal normalnya pasien dengan wave yang normal adalah trifasic ataupun bifasic flow. Kemudian pada yang sebelah kanan ini merupakan suatu bentuk dari arterialis vein.
Kemudian untuk suatu matur fistula biasanya dibutuhkan 6-8 minggu setelah dilakukan Maaf, Dokter Muti, apakah suara tidak terdengar? Dokter Muti, apakah bisa dimulai kembali? Dilanjutkan. apakah suara saya terdengar, dokter? Ya, dengar Dok. Bisa dilanjutkan. Baik, Dok. Berikut merupakan beberapa kriteria dari maturitas fistula, yaitu yang pertama adalah AP diameter dari draining vein itu paling tidak 4 mm dengan jarak vena dari kulit sampai dengan anterior wall sekitar 5 mm dengan flow volumenya paling tidak 500 ml per menit. Kemudian ini sama, namun dari sumber Reiner et al. Ini menggunakan cut off point yang lebih tinggi, yaitu dengan flow volume lebih dari 600 dengan outflow vein diameter lebih dari 6 mm merkuri dengan outflow vein depth-nya kurang dari 6 mm. Kemudian bagaimanakah cara kita mengukur suatu flow volume? Yang pertama perlu kita ketahui adalah di mana kita akan mengukurnya. Dari beberapa literatur memang direkomendasikan feeding artery untuk mengukur suatu flow volume. Oleh karena diameter dari arteri ini less compressible sehingga lebih akurat dalam menghitung flow volume, dan caranya adalah dengan menghitung cross sectional area dikali mean velocity dikali 60, kemudian dibagi cross sectional areanya, dokter. Dan kriteria matur fistula tadi seperti yang saya sampaikan bahwa beberapa literatur mengatakan bahwa lebih dari 500 ml per menit, namun dari Reiner et al. Menggunakan cut off point lebih dari 600. Kemudian kapan kita curiga adanya suatu oklusi, di sini dapat kita lihat adalah high risk of occlusion jika kita temui pada AV fistula ini kurang dari 300 dan pada graf kurang dari 650. Dengan high output cardiac failure pada dewasa lebih dari 3000 dan pada anak-anak lebih dari 700. Kemudian beberapa tips untuk mengukur flow volume. Yang pertama adalah mencegah area dengan turbulensi yang signifikan. Kemudian akurat determination of vessel diameter sehingga lebih dipilih arteri diameter arteri. Kemudian insonation angle-nya kurang dari 60 derajat dengan sampel volume mengcover entire area of vessel. Kemudian flow determine pada feeding artery jika anatomi dari venanya cukup kompleks, namun memang dari beberapa literatur lebih memilih untuk feeding artery karena less compressible dan lebih akurat. Kemudian kapan kita melakukan AV flow measurement, dari literatur yang saya baca bahwa pengukuran suatu AV flow measurement during the first month setelah dalam 1 bulan setelah operasi surgery ini dapat membedakan fistula yang matur dan yang akan fail, sehingga
pengukuran AV fistula dalam jangka waktu 1 bulan setelah operasi ini disarankan. Dan pada pengukuran 1 bulan ini, maturation ini likely apabila flow volumenya ini sekitar 250 sampai 500 ml per menit on post operative day 1, dan juga pada 1 bulan setelahnya sekitar 500 sampai 900 ml per menit. Kemudian untuk suatu imatur fistula, ini penyebabnya salah satu adalah stenosis pada fistula ataupun pada di dekat fistula. Kemudian juga adanya suatu aksesori vena dan juga adanya deep drain, dan juga merupakan suatu deep draining vein. Seperti yang kita sampaikan bahwa jarak untuk syarat maturitas dari AV fistula tadi adalah jaraknya dari kulit kurang dari 5 sampai 6 mm. Sekian dokter untuk AV mapping dan maturation. Terima kasih. Mohon masukan ya dokter. Ya, maturasi ini tadi ada rule of six ya. Apa aja tadi? Mnemoniknya. Jadi volume flow. Jadi volume flow, venous diameter dokter, dan juga distance from skin to anterior wall. Slide sebelumnya itu ya. Slide sebelumnya tadi. Sebelumnya lagi. Nah ini kan rule of six. Volume flow lebih dari 600, diameter vena lebih dari 6 mili, kemudian kedalamannya kurang dari 6 mili. Ya, dok. Kenapa harus kurang dari 6 mili? Kedalamannya? Harus superficial biar gampang dipuncture, ya kan? Diameter lebih dari 6 ya harus besar. Volume flow-nya lebih dari 600 ya biar cukup alirannya untuk kita lakukan hemodialisis ya. Baik, dokter. Ini harus kita cari ya. Volume flow tadi kita ukur di brachial ya, boleh kita juga ambil di AV fistulanya sama di draining vein-nya atau vena outflow-nya. Ya, kita ukur volume flow-nya. Volume flow rumusnya berapa, Muti? Cross sectional area dari diameter feeding artery dikali mean velocity. Mean velocity itu kalau di Doppler kita namanya apa? Udah pernah belum Doppler Avesan, Murti? Sudah dok. Saya agak lupa. Ngapunten dokter. TAMV kan, TAMV dikalikan 60. Harus kita setting dulu di Avesan-nya biar bisa otomatis keluar TAMV-nya. Ya. Dok, nanti. Kemudian dikali. Kalau tidak matur harus diapain? Kalau tidak matur, nuan sewu dok, kita cari kausanya dokter. Untuk beberapa kausa dari imatur fistula adalah stenosis pada atau pada fistula maupun di dekat fistula, sehingga untuk treatment optionnya adalah angioplasti atau surgical revision. Kemudian jika disebabkan oleh karena adanya vena aksesori, ya, cabang tadi ya. Cabang tadi kita ligasi, kemudian apabila deep draining vein ya kita pilihannya adalah fistulanya kita tempatkan lebih superficial dokter. Ya. Oke. Oke dokter. Ada pertanyaan? Dari residen ada yang mau bertanya dok? Terus materi terakhir ada yang komplikasi? Oh iya dok, wonten sih dok. Ya oke, lanjut dulu ya. Baik dok. Kalau ada pertanyaan boleh di chat atau boleh interupsi.
Berikut merupakan monitoring atau surveillance pada AVF. Ini untuk komplikasi setelah dilakukan pemasangan atriovenous access. Yang pertama adalah stenosis, kemudian aneurisma atau pseudoaneurisma, kemudian adanya suatu infected atau non-infected collection atau hematoma, adanya suatu arterial steal syndrome, dan high output cardiac failure, dokter. Untuk mekanisme dari stenosis sendiri adalah terutama bila pada feeding arterinya biasanya merupakan suatu proses aterosklerosis. Namun apabila pada anastomosis biasanya oleh karena turbulensi, sedangkan pada draining vein ini biasanya intimal hiperplasia, kemudian puncture induced dissection dan puncture induced dissection proximal distal, dan pada central vein biasanya oleh karena penggunaan kateter, dokter. Lalu untuk stenosis measurement-nya kita dapat mengukur berdasarkan persentase dari diameter stenosis. Jadi kita ukur terlebih dahulu original lumennya, kemudian kita ukur residual lumennya, dari original dikurangi residual lumen, dibagi original lumen dikali 100. Setelah itu kita akan bisa menghitung persentase dari diameter stenosis. Dan kita bisa melihat adanya suatu aliasing yang cukup signifikan pada stenosisnya, dok. Kemudian ini beberapa direct sign dan indirect sign, dokter. Untuk direct sign, dok, ini masih kami pahami, dok. Namun untuk indirect sign biasanya kita temui ada ya pada pasien dengan flow volume measurement-nya kurang dari 250 dengan high resistant flow dan distalnya delay systolic upstroke, dokter. Kemudian komplikasi yang berikutnya adalah diffuse aneurysmal dilatation. Ini juga dapat terjadi biasanya pada anastomosisnya ataupun pada draining vein-nya. Biasanya secondary dari wall degeneration ataupun downstream stenosis sehingga menciptakan suatu aneurisma. Kemudian berikut merupakan suatu pseudoaneurisma. Kita akan dapatkan suatu yin and yang pattern dengan pulse wave-nya biasanya to and fro waveform, dokter. Berikut merupakan hematoma, biasanya oleh karena multiple puncture. Kemudian berikut merupakan suatu radial artery steal syndrome yang ditandai adanya suatu iskemia pada distal dari AV fistula. Dan ini beberapa clinical diagnosis yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah simptomnya biasanya silent, namun kalau steal phenomenon biasanya silent, namun dengan steal syndrome biasanya kita temukan ada suatu pain selama dialisa, kemudian resting pain, ulceration, dan pada Doppler kita temukan adanya suatu reverse flow. Dengan terapinya, pilihan terapinya adalah ligasi, bending, dan rerouting. Dan ini merupakan contoh hand ischemia pada AV fistula seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian high cardiac output failure, ini oleh karena peningkatan cardiac output dengan penurunan diastolic pressure dengan wide pulse pressure, dokter. Terjadi kurang dari 1% pada pasien dengan AV fistula. Kemudian fistula flow biasanya lebih dari 20% dari cardiac output dengan gejalanya adalah kardiomegali dan edem pulmo. Kemudian untuk diagnosisnya biasanya kita bisa curigai terutama pada flow volume measurement-nya lebih dari 3 liter per menit dengan flow volume per cardiac output-nya lebih dari 30%. Pada pasien dengan cardiac output lebih dari 2,3 liter per menit per meter persegi dengan sine qua non dengan adanya suatu improvement setelah terapi. Untuk treatmentnya ada ligasi dengan kita sacrifice dari akses dengan nanti kita akan mencari akses yang baru dan bending untuk dan bending, dokter. Meniko mawon, dokter, atau nuwun, dokter. Dari komplikasi tadi apa yang bisa kita deteksi by Doppler?
stenosis ketemu apa? Untuk komplikasi yang bisa kita lihat by dokter, pertama adalah stenosis dokter, kemudian aneurisma Gimana? ataupun pseudoaneurisma, kemudian hematom, kemudian untuk arteri Steele syndrome ya masih bisa kita lihat dokter adanya suatu reverse flow dokter. Gimana kalau stenosis gimana? Kalau stenosis kita bisa mengukur persentase dari diameter stenosisnya dokter. Dengan membandingkan original lumen dan juga residual lumen dok. Selain itu? Tahunya ada stenosis gimana? Di fistulanya atau di yang lainnya? Untuk mungkin kalau pada feeding arterinya mungkin kita bisa lihat adanya suatu aliasing ya dokter. Ya, yang lain? Ngapunten dokter. Mohon masukan dokter. Izin dokter, mungkin dokter Muti bisa memperlihatkan slide yang setelah ini dok. Nah ini dokter, jadi ada direct sign dan indirect sign. Yang pertama bisa direct sign, kita ukur PSP rasionya, artinya PSP rasio di daerah stenosis di padding arteri dengan daerah yang normalnya dokter. Di sini dilihat bila lebih dari sama dengan 2 itu dikatakan stenosis untuk di padding arteri dan anastomosis maupun draining vein. Kemudian untuk indirect sign-nya bisa diukur lewat tadi flow volume, dari proksimalnya bisa kita lihat adanya high resistant flow tadi, membandingkan menggunakan rumus yang cara mengukur Styling syndrome maupun dari distalnya ada delay systolic obstruct bukan. Ya itu ya. Caranya begitu ya. Gimana, Mat? Anakmu udah sehat? Alhamdulillah dokter sudah boleh pulang nih, tinggal penyembuhan dokter. Ya alhamdulillah. Udah operasi berarti ya? Sampun dokter. Sudah di rumah berarti? Menikum saya masih di ibu kotanya, mau kontrol dulu dokter. Setelah itu baru pulang ke rumah dokter. Belum pulang ke rumah saya ya. Sudah nggak mondok ya? Sudah nggak mondok ya? Sampun nggak mondok dokter. Udah pulang dokter. Ya semoga lekas pulih ya. Gitu ya Muti ya. Jadi lihat PSP rasionya ya. Volume flow kan pasti akan turun ketika ada stenosis yang di atasnya itu. PSP rasio ini dibandingkan mana dengan mana? Yang original lumen dengan yang stenosis dokter. Originalnya pre atau post? Pre dokter. Ya pre ya. Jaraknya berapa? Pripun dokter? Jaraknya berapa dengan stenosisnya? Pre-nya itu jaraknya berapa? Untuk jaraknya 2 cm ya. Jadi tidak boleh terlalu dekat maupun terlalu jauh ya. Jadi intrastenotik sama prestenotik jaraknya 2 cm dibandingkan PSV-nya. Kita tahu stenosis ya. Saya kira udah semua ya. Mungkin ada pertanyaan? Dokter izin bertanya dok. Terima kasih dokter Muti untuk presentasinya dokter. Izin bertanya dok, tadi kan kalau untuk evaluasi setelah dilakukan AVF itu kan 1 bulan gitu dok, di mana maturasi kita bisa perkirakan terjadi pada 6 sampai 8 minggu gitu dok. Nah setelah misalnya terjadi maturasi, berapa lama kita harus melakukan evaluasi
AVF-nya sendiri dokter terkait kemungkinan komplikasi yang mungkin terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, semisal ada komplikasi misalnya stenosis, itu stenosis berapa yang kemudian masih bisa layak untuk dipakai sebagai akses nggih dokter, atau ada cut off-nya napa mboten nggih dokter? Terus kemudian misalnya terjadi yang ketiga, misalnya terjadi komplikasi berupa aneurisma, apakah kemudian memang eee, terapi apa yang bisa kita berikan dokter terkait dengan komplikasi tersebut? Matur nuwun dokter. Terima kasih Dokter Rurin atas pertanyaannya. Jadi dok, memang untuk maturitas dari AV fistulanya sendiri sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa memang biasanya 6 sampai 8 minggu ya dok setelah prosedur surgery, dan pemantauan pada saat hari pertama dan juga bulan pertama ini sangat penting untuk melihat prognosisnya, apakah ini akan menjadi suatu AV akses yang baik ataupun apakah nanti akan gagal. Kemudian apabila memang sudah matur kemudian dilakukan hemodialisa, untuk pemantauannya nuwun sewu dok, saya masih belum membaca lebih lengkap dok, namun disampaikan bahwa jika ada keluhan dokter, namun nanti masih coba saya baca kembali dok, apakah perlu suatu monitoring berkala terhadap AV akses dokter. Kemudian untuk stenosis berapa yang dapat kita toleransi ya dok istilahnya, stenosis berapa yang mesti dapat kita toleransi dan stenosis berapa yang harus kita lakukan intervensi. Untuk terkait hal tersebut saya masih belum menemukan sumbernya dok. Mungkin nanti ada masukan dari Dokter Taufik dokter. Kemudian dan saya pertanyaan berikutnya menopang ya dok. Kalau misalnya kadang kita kalau pada pasien-pasien HD itu kan kita sering sekali menemukan pasien yang mengalami aneurisma gitu dokter. Nah, kalau misalnya terjadi komplikasi tersebut, apakah kemudian terapi apa yang bisa kita berikan, atau memang langsung aja kita ganti akses ke lokasi avation yang mencari lokasi avation yang baru dokter, atau ada terapi tertentu yang bisa dilakukan dok? Untuk aneurisma. Mungkin izin membantu menjawab dokter. Iya, dokter. Untuk yang pertanyaan yang pertama tadi, jadi kami setuju dengan yang telah disampaikan Dokter Muti. Intinya hari pertama, kemudian 1 bulan, kemudian dilihat dari perkembangan pasien selama dilakukan hemodialisa, apakah ada terjadi gangguan, baik itu gangguan flow selama proses hemodialisa, artinya yang awalnya tarikan bisa sampai berapa liter berkurang menjadi hanya cuma 1 liter. Kemudian di sini ada 1 literatur yang kita dapat dianjurkan maksimal biasanya 4 bulan mungkin bisa kita lakukan pengamatan lagi ya, misalnya pada pasien-pasien yang memang sudah mengalami penurunan tarikan pada hemodialisanya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, target berapa sih stenosis yang masih bisa kita pakai? Artinya apabila ada stenosis yang hanya di bawah 30%, maka lumen dari pembuluh darah tersebut masih kita pakai. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, tata laksana apa yang perlu yang bisa kita lakukan? Mungkin pertama sebelum ke surgery, tata laksana yang bisa kita lakukan adalah intervensi dengan endovaskular atau intervensi kateter. Nah, indikasinya apa? Ada yang dibagi atas early failure, late failure, maupun karena arm edem. Kalau pada early failure karena dari baik hipoplastik autogenus dari arteriovenofistulanya, baik adanya stenosis maupun ada early development dari stenosis di pena, jadi stenosis arteri pena, sedangkan
lead failure-nya itu apakah adanya akses trombus yang mungkin itu perlu urgent endovascular penanganan endovaskular maupun adanya isolated venous atau outflow anastomotic stenosis, dokter. Dan tentunya endovaskular ini lebih memiliki keuntungan daripada surgery, baik itu dia prosedurnya jangka pendek, hospitalisasinya juga jangka pendek, dan pasien tentu lebih nyaman, bleedingnya lebih rendah, infeksi rate-nya lebih rendah, dan mungkin lebih murah daripada misalnya penggantian Grab. Dan pasien juga tentunya kalau misalnya berhasil bisa langsung dilakukan hemodialisis segera. Mungkin itu tambahannya, dokter. Ya, pertanyaan bagus ya, Dr. Win ya. Pertanyaan pertama tentang kapan kita monitoring AV fistula. Apa tadi Dr. Ahmad jawab apa? Kapan? Menurut saya, dokter, kalau dari literatur yang saya baca tadi hari pertama, terus kemudian 1 bulan, kemudian kalau dari satu jurnal ini dikatakan sekitar 1-4 bulan apabila ada decrease volume lebih dari 25%, dokter, dari dalam periode yang dekat. Ya, jadi kan udah Untuk matur ya. pengamatannya seperti itu, Kalau udah iya, dokter. matur, Itu yang sudah matur, dokter. Nggih. ya. Jadi kita itu untuk evaluasi itu ada 2 ya, surveillance dan monitoring ya. Surveillance itu terkait keluhan pasien ya, seperti ada trill enggak, getarannya kuat enggak ya. Kemudian kalau di puncture, kemudian bleedingnya lama atau tidak ya. Normalnya kan bleeding itu cepat berhenti ya. Kalau terlalu lama kan curiga central vein stenosis ya. Ya, itu surveillance ada banyak parameter yang bisa kita nilai ya. Dan itu rutin dilakukan ya. Ketika pasien melakukan HD pun kalau ada problem itu bisa dimasukkan di surveillance. Tapi kalau monitoring itu adalah bukti objektifnya. Bukti objektif itu adalah biasanya kita melakukan tarikan atau QA sebenarnya, QA. Jadi flow-nya di mesin HD, sepertinya mesin HD kita belum bisa memunculkan QA-nya ya, sehingga biasa kita hanya nariknya itu berdasarkan QB-nya. QB itu biasanya ditarik berapa ya. Kalau ditariknya bisa normal, misalnya 200 ya, tidak rendah, ya berarti itu normal. Itu biasanya juga ikutnya surveillance ya. Kemudian monitoring itu yang kedua adalah dengan dokter ya. Dengan dokter kita lihat QA volume flow itu bisa dilihat secara objektif ya. Volume flow-nya normal atau tidak. Nah, kalau kita mengukur by Doppler volume flow atau QA itu nggak rutin kita lakukan. Ya, biasanya Anda kalau simptomatik aja masih jadi kontroversi di guideline, masih belum jelas apakah perlu rutin kita lakukan pemeriksaan Doppler atau tidak. Jadi pada prinsipnya kalau nggak ada keluhan ya sudah, kita nggak akan melakukan pemeriksaan. Kemudian kalau untuk stenosis berapa persen itu nggak penting sebenarnya. Yang penting simptom atau tidak ya. Jadi kalau tidak ada simptom meskipun stenosis 80%, kita nggak direkomendasikan untuk melakukan intervensi. Tapi kalau ada simptom misalnya tarikannya lama atau pasien ditariknya tidak banyak ya, ditariknya tidaknya GB-nya kecil ya, misalnya 100, itu yang biasanya perlu intervensi ya. Pertanyaan terakhir tadi tentang aneurism ya, tadi sudah dijelaskan Dr. Ahmad ya. Aneurismnya karena apa? Harus cari tahu. Kalau karena stenosis, yang stenosisnya kita perbaiki. Tapi kebanyakan memang aneurism itu karena multiple puncture yang kita lakukan. Nah, kalau seperti itu ya kita nggak bisa intervensi perkutan ya. Biasanya dengan reseksi ya, secara surgical ya. Atau kalau misalnya belum terlalu berat ya. Atau kalau tidak bisa, saya selama ini juga belum pernah sih melihat surgical aneurysm
di rumah sakit kita. Mungkin kalau misalnya cukup berat ya kita harus pindah akses ya. Selama ini sih untuk aneurism kita belum, saya sendiri belum melihat tes bedah melakukan itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, karena waktu ya. Jam 1 ada Zoom yang lain. Mohon izin dok, bertanya. Izin dok. Ya, silakan. Dok, izin kami tutup dok. Baik, tim Vaskular Dr. Taufik sudah memberikan banyak wawasan bagi kita serta status vaskular yang sangat lengkap mengenai bagaimana dokter pada aviation, mapping, dan juga maturation. Suaranya terputus-putus ya. Ya dokter. Dokter Ganang mau menutup atau mau bertanya tuh ya? Ya. Bermanfaat pada siang kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Salam, terima kasih, Dr. Taufik.